Hari Ibu di jalan raya pakai helm sieun ditilang. Kenapa pakai helm? Takut ditilang polisi Ustadz. Ini nggak pakai hijab, nggak takut ditilang Allah. Males curhat sama orang tuh kadang takut diingetin sabar. Emang itu kuncinya kok. Kunci semua kehidupan nih sabar. Jangan mundur. Jalanmu sudah ada yang atur. Tukang parkir. Saha nu ngatur. Nanti orang pengen usaha nggak sabar. Pinjol. Akhirnya usaha dari sesuatu yang dibenci sama Allah. Takutnya jadi masalah lagi itu nanti. Baru punya modal berapa, ya segitu aja dulu. Jalanin, sabar. Duh Ustadz saya belum punya modal banyak. Oke jadi reseller dulu aja. Barang gak ada, ngedagangin yang orang. Atau jadi apa? Calo. Calo kan, reseller teh calo sebetulnya. Afiliator kan gitu ya. Afiliator dulu aja, dagangin. Ini ya ada nih, doain ya Bu, saya lagi bangun sistem, bukan sistem sih. Usaha-usaha yang bisa dijalanin sama para janda berdaya Indonesia. Yang suka melihara kuku panjang-panjang, tempat tinggalnya jin itu di situ. Setan teh seneng banget nyela-nyela di kuku. Ibu teh ada yang ininya apa kuku-kuku yang lainnya udah dipotongin. Yang cingirnya mini panjang, cak aku teh kenapa ibu? Iya mah keur ngorong Ustaz. Udah atuh udah. Atas izin siapa ini terjadi kepada saya? Ada seseorang yang kemudian mengeluhkan tentang hidupnya yang sebenarnya dia sedang keluhkan adalah Tuhannya. Maka ada yang kemudian disampaikan. Halo Assalamualaikum. Ini mami mau gak usah banyak ngomong gak? Ibu banyak ngomong itu nanti malah jadi fitnah kadang jadi ngegibah. Kalau gak penting-penting banget gak usah diomongin. Kecuali ibu diperlukan, kalau diperlukan ya ngomong aja. Misal saya sekarang tausiah ya harus ngomong. Gak mungkin saya tausiah. Harus ngomong. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lisani wa yassir amri wahlul bilisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berbahagia pada pagi hari ini. Bahagia enggak? Tapi punya utang? Oh, enggak lah. Saya ngelihat di sini wajah-wajah orang yang enggak punya hutang ini. Luar biasa. Ini wajah-wajah wanita-wanita yang enggak pernah ngegibah sekarang. Luar biasa.
Iya. Dan ini wajah-wajah wanita yang kayaknya nggak pernah bantah suaminya. Luar biasa. Ini calon wanita surga, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau ngumpul, nongkrong sama ibu-ibu yang lain tuh yang diomongin tuh tentang hadis. Gitu. Cerita Nabi gitu, luar biasa. Saya jadi minder sebenarnya lagi deket sama ibu-ibu tuh, ya Allah, ilmunya tuh hebat-hebat di sini. Ngajinya juga kan rutin lagi ya. Hebat, Masya Allah, maaf loh. Masya Allah. Kata ibu-ibu yang di belakang, aminin aja dulu. Tapi ya itulah. Bahagia itu ya. Oh itu bagus. Bahagia itu kita yang ciptakan. Sedap. Jadi bingung ya nyiptain apa lagi ya. Kalau saya bilang gini. Bahagia itu ketika kita dekat dengan Allah. Sedih itu ketika kita jauh dari Allah gitu. Karena apa yang ada di dunia itu nggak layak jadi kebahagiaan gitu. Kalau tidak bersanding dengan Allah. Misal, ibu punya mobil tapi jauh dari Allah, ya nggak bahagia. Menurut saya itu nggak bahagia. Tapi kalau kata cara pandang dunia, bahagia nggak? Bahagia-bahagia aja. Kalau saya ya mikirnya bahagia itu semuanya harus berkaitan dengan Allah. Jadi kalau pagi hari ini jamaah yang berbahagia, kan suka ada yang gitu ya. Suka ada misalkan pembicara gitu. Jamaah yang berbahagia itu ada yang di jero hati, yang kerudet orang mah. Jadi apa yang dibahagia ya? Bahagianya emang apa? Sebetulnya yang paling pas buat saya itu bahagia itu ketika kita dekat dengan Allah. Dan sedih itu ketika kita jauh dari Allah. Orang itu ya ketika tobat itu sedih atau bahagia? Halo, Assalamualaikum. Orang ketika tobat, mau tobat itu sedih atau bahagia? Kan sedih dulu. Iya kan? Ngerasa sedih kok saya bisa-bisanya saya ngeharian om-om misalkan. Kok bisa-bisanya saya tuh Allah. Nah, sedih itu tuh. Melanggar sesuatu yang kita tahu itu salah, ya Allah saya tuh tahu. Nah, sedih akhirnya jadi taubat, permohonan maaf. Lalu kemudian kan jadi bahagia karena tahu Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Ngertinya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu ya bukan jadi bikin kita seenaknya kan? Udahlah nanti maksiat lagi lah. Jadi kayak udah diatur gitu. Kamis pagi ngaji, Sabtu malam dugem. Kamisnya tobat lagi gitu. Jadi karena dia tahu Allah Maha Pengampun, ini tenang aja, jangan bahaya itu. Justru makin bertambah ilmu, makin ada rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Disampaikan kemudian hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, disampaikan oleh Ibnu Umar nih. Ibnu Umar, mohon maaf, radhiyallahu anhu, meriwayatkan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yaitu pengakuan, berarti ini syahadat, bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada ilah
yang layak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan dan Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau seseorang yang sudah bersahadat, nggak boleh tuh diperangi. Orang yang pas lagi perang misalkan, syahadat tuh nggak jadi ditebas itu lehernya gitu. Kan biasanya perang gitu. Wah, tiba-tiba asyhadu alla ilaha illallah. Ya udah jadi selamat. Kecuali heureuy dah heureuy misalnya baru jebret lagi aja. Syahadat yang pertama. Syahadat itu persaksian yang luar biasa. Makanya ada saksi yang melihat. Di setiap sholat kita tuh lihat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau diiringi sama hati kan benar-benar pengakuan luar biasa. Bahwa sejatinya tidak ada sesuatu yang lebih saya cintai selain Allah. Yang lebih saya sayangi selain Allah. Yang lebih kemudian saya perjuangkan selain Allah. Seandainya umat manusia mengetahui bagaimana maha pengampun penyayangnya Allah, meleleh kita cintanya kepada Allah. Nanti di depan ada apa ciri manisnya iman nanti ya di depan. Karena kita punya tema sekarang yaitu apa? Jangan mundur, jalanmu sudah ada yang atur. Tukang parkir, sanu ngatur. Nanti ya kita bahas. Perkara yang kedua. Wa iqamis sholat, yaitu mendirikan sholat. Sehingga bukti syahadat kita yaitu terjaganya sholat. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan yang membedakan kita dengan seorang yang mohon maaf kafir itu adalah sholatnya. Maka jangan tinggal sholat. Saya juga sama. Kalau di perjalanan, saya kalau naik kereta, orang kayak yang gampangin banget sholat gitu. Suka pada lupa. Kalau di bandara tuh, oke lah. Di bus, di mana tuh, hati-hati. Makanya ada hal-hal yang bisa mengatur. Yaitu misalkan jamak, ya. Atau di kosor kan gitu, jamak kosor, ada yang takhir kan bisa ya, gitu. Takdim ditarik ke depan tuh, kan bisa memudahkan. Misal ibu mau ke Jogja, baiknya ketika ibu mau ke Jogja misalkan berangkat misal jam 10. Ya udah, misalkan ibu berangkat jam 10, kemudian di tengah perjalanan azan zuhur. Disepakati aja tuh sama amir di perjalanan, mau ditarik asar yang ditarik ke zuhur, atau zuhur yang nanti diakhirkan. Berarti diniatkan. Kalau sudah niat jamak takhir, nggak usah jadi takdim. Kalau udah takdim, boleh jadi takhir. Mohon maaf. Kalau udah niat takdim nggak boleh di akhir. Kalau niat jamak takdim mau jadi jamak takhir bisa. Gimana sih kok saya jadi ribet? Ulang. Saya jadi nggak konsen, Bu, maaf ya. Pulang dari Jogja jam 7 tadi Kan tadi malam ngisi di Jogja. Nyampe kereta jam 11 malam. Jam 12 kurang 5. Terus tadi nyampe jam 7. Baru ke sini. Tapi aku udah sempat mandi kok, ini udah touch up. Jadi kalau ibu sudah niat takdim tidak bisa ditakhir. Tapi kalau niat takhir bisa jadi takdim. Jadi ya udah, kalau misalkan udah di perjalanan, udah masuk zuhur, disepakati, yuk takhir. Kemudian dikosor, boleh jadi 2-2 misalkan. Boleh. Yang enggak boleh itu subuh sama maghrib. Jo ibu tak dikosor ya subuh sarokaat. Allahu Akbar.
Maghrib jadi 1,5 ya. Nggak bisa. Sholat dijaga. Sholat pelajari dari najisnya, airnya yang dipakai boleh apa. Makruh pakai air yang terkena sinar matahari langsung. Atau mohon maaf, terkena sinar matahari kemudian pas dikocorin, you know kocorin? Dicurulukin. When you curulukin, itu panas airnya itu. Makruh itu. Dicurulukin teh pas ada panasnya gini. Tapi bukan efek dari water heater, you know. Itu efek memang dari toren anu kapanasan. Ah itu hati-hati. Tapi boleh Ustadz, boleh nggak apa-apa. Cuman makruh. Nah, itu setengah ngobrol lah ibu ngomongkeun saha. Ngomongkeun cai ya. Pelajari airnya. Udah itu pelajari wudhu. Wudhu yang benernya gimana. Kucipuk. Sieun make up luntur kade. Ada orang itu yang gak jadi sholat zuhur. Gara-gara udah make up. Allahu Akbar. Makanya beli make upnya yang murah geura. Dan gak usah terlalu tebal, imam ini. Siga nu make dempulan semen serepet. Ini alis. Bu, istri saya mah dicadar, tara repot. Jadi ke undangan tinggal, ke make up oke tinggal blebek. Udah, beres. Hemat biaya skincare, foundation, eyeliner, day cream. Udah gak pakai. Karena udah pakai cadar. Nih peringatan buat yang kalau di sini nggak ada insya Allah. Yang cadar itu fungsinya menutupi kecantikan. Ini ada yang dicadar eyelinernya serepet kali ya. Sigana ngahiji jeung godek eta. Jadi pakai cadar tapi tetap cantik gitu. Kelihatan tetap cantik. Kok usah tahu disidik-sidik sama aku. Nah, jadi waktu itu pernah ada kajian, Papa ambilin tas aku ketinggalan di mobil. Oh iya, aku ambil pas ke dalam masjidnya, cadaran semua. Jadi aku teh, pamajikan orang nu mana? Sigana mah nu iya ternyata lain. Oh iya tuh ini nyuripit gitu dah. Kan harus diliatin satu-satunya gitu. Gak bisa punten teh ya gitu kan gak bisa. Jadi kalau udah cadaran, nah udah hemat sok yang udah cadaran ya hemat biaya kosmetik. Hemat nggak harus beli apa sok pemotong bulu irung atau kudu teka panggih. Lipstick tetap beli karena buat di depan suami. Jangan jadi ramijut itu depan suami. Kalau depan suami, kan ibu-ibu suka terbalik. Kalau di undangan dia seksi, di rumah acak-acakan. Hari ibu ka undangan seksi rek nyaingan biduan dangdut. Rek disawer. Biasa aja. Isi saya kalau terlalu heboh rek kemana sih? Pakai baju kuning. Hurrah. Benang panon poe itu juga. Wah. Luar biasa ya. Belum ada lagi baju yang apa kemarin? Simire apa? Simmer, oh my God itu buricak burinong nanti gening. Jeng dihajakan, ibu-ibu lempang lagi. Bu, dikelepok konten tapi kok, serap nempon lagi ya Allah ya tak. Bener, bagus ya mode fashion sekarang nggak apa-apa. Tapi ya fashion juga nanti diatur di Islam. Nantilah kapan-kapan kita bahas. Jadi, dah jaga sholat, tuh pelajari auratnya gimana tutup. Hati-hati perempuan ya ininya pakai apa stocking di sini. Apa? Manset. Oh, stocking mah buat yang di suku ini. Hand sock, you know. Hand sock. Ada yang dimasukin ke sini teh gini ya. Bagus itu. Terus ini nih hati-hati rambut ditiung ini rambutnya misi ini. Tapi nggak apa-apa kan pelan-pelan ya lagi proses hijrah. Ustadz saya biasanya nggak dikerudung Ustadz.
Cuman kajian Ustadz aja saya berkerudung. Ya nggak apa-apa, latihan. Semoga dapat hidayah untuk kemudian ditiung. Lebih baik ditiung daripada diriung. Karena wanita itu kan seneng dipuji cantik. Laki-laki nggak suka dibilang ganteng. Saya dibilang ganteng sama bapak-bapak, ih Ustaz ini ganteng. Asa, ih naonnya? Asa aneh gitu, iya normal tuhnya si bapak gitu. Heeh. So kalau sama ibu-ibu, ih Ustaz ini kasep ya. Aku juga, ya bu makasih. Ya biasa we gitu lah, tahu aku tuh. Enggak. Astagfirullah. Dan bukan. Kalau laki-laki nggak senang dipuji biasa aja. Dipuji tidak layak, dihina memang hina. Jadi biasa aja lah. Perempuan coba dibilang cantik. Kajian di Al Irsyad, KBP, ya dibilang Ece ini gelis pakai baju eta. Biasa. Tapi hati nanti kan beri, udah we, sok, udah gitu teh langsung pepotoan. Ece pang fotokeun heula abdi sok. Iya pas hijabna ngembang gitu nya sok foto. So, jarang laki-laki minta pang fotokeun sorangan jarang. Sok laki-laki mun pose foto paling ini kieu. Perempuan mah tuh laki-laki foto, oke papa kita foto bareng yuk katanya. Oh iya bapak-bapak dulu, oke yuk 1, cicing, 2, 3, yang lain pak gayanya. Wah, perempuan coba. Perempuan. Foto dulu udah geus 10 kali ge cik nulain. Abi mah da engel kiri abi mah. Aya keneh. Dah pelajari aurat, tutup aurat. Tutup. Hari Ibu di jalan raya make helm sieun ditilang. Kenapa pakai helm? Takut ditilang polisi Ustadz. Ini nggak pakai hijab, nggak takut ditilang Allah. Nanti diperingatkan sama Allah. Gimana coba? Ngeri. Dah tutup hijab. Oke, tutup pakaian yang lebar, nggak usah yang nep. Ada sekarang tipe-tipe hijab gamis yang mohon maaf terlalu ngetat itu. Jadi bodinya tuh malah nyeplak. Waduh itu bahaya itu. Itu saya mau istighfarnya tuh aduh. Maksudnya kelihatan terus gimana? Ayah we ibu-ibu nugin. Nah ini latihan. Maka saya zaman ala ummati yafiruna minal ulama iwal fuqaha. Mulai cari ustadz-ustadz yang belajar fikih, sholat. Cek sholat kita udah benar sesuai sabda Nabi belum? Seperti sholatnya Nabi belum? Sholat kita, cek. Ada beberapa cara pandangnya, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi. Cara pandangnya beda-beda. Silakan dan hargai perbedaan itu. Nggak usah pas kita belajar fikih kita ngerasa itu yang paling benar. Karena bisa jadi ada tinjauan yang lain terhadap hal itu. Ya. Perkara yang ketiga, wa ita zakati, yaitu zakat. Jangan lupa zakat. Allah memerangi riba dan menyuburkan sedekah, infak, zakat. Ya. Jangan langsung solusi hidup itu bang emok, pinjol, bang, jangan. Solusi hidup tuh jalanin dulu aja. Gini, solusi hidup itu bagi saran dari papa mohon maaf ya. Jangan dikit-dikit langsung ke sana. Tapi sok jalanin dulu, sabar dulu aja. Orang pengen usaha nggak sabar, pinjol.
Akhirnya usaha dari sesuatu yang dibenci sama Allah, takutnya jadi masalah lagi itu nanti. Baru punya modal berapa, ya segitu aja dulu. Jalanin, sabar. Duh Ustadz saya belum punya modal banyak, oke jadi reseller dulu aja. Barang nggak ada, ngedagangin yang orang atau jadi apa? Calo kan, reseller teh calo sebetulnya. Afiliator kan gitu ya. Afiliator dulu aja, dagangin ini ya, dan ini doain ya Bu, saya lagi bangun sistem, bukan sistem sih, usaha-usaha yang bisa dijalanin sama para janda berdaya Indonesia. Saya tuh lagi mikirin gimana caranya janda itu supaya punya penghasilan salah satunya. Karena saya sadar ya, nikahin saya nggak bisa, bisa aja sih, cuman saya istri saya lebih berani. Enggak lah, saya sepakat sama istri lah. Berusaha bertahan satu dan satu-satunya. Di Indonesia, di Jepang nanti satu. Jadi mun poligami teh tenanggung naik naon poligami sa Bandung keneh terame. Mending poligami teh hiji di benua Asia, hiji di benua Eropa. Benua Afrika di skip heula weh. Ke Amerika. Jadi gagah gitu. Ustaz anak berapa? Ya ada 40. Ngeri. Sapa majikan 10. Di mana wae ada yang di benua Amerika. Jadi keturunan orang teh di berbagai macam benua gitu. Handi Boni menguasai dunia teh gini. Ah iya mah ngalamun geus astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Geus we nu aya ieu nama. Puguh orang kopo hiji geus we. Saya lihat TikTok itu tiba-tiba ada kolom search istri kedua Handi Boni. Saha syukur teh urang ge neangan. Saya aja pelakunya nggak tahu. Kok netizen lebih tahu? Zakat, sedekah, infak, sedekah. Harusnya Bu, janda itu disantuni loh Bu. Ini kalau bisa nih MTKBP, kasnya gede, minimal sebulan sekali lah kasih santunan buat janda yang ada di sini. Di sini ada janda, mohon maaf. Sini ada janda nggak? Nggak usah ngacung tapi suara aja, ada nggak? Tuh ada. Sok, kalau jandanya kaya, hubungi saya aja. Sok. Gini, kalau jandanya kaya, subsidi silang. Bantu yang lain, tuh sedekah ke yang lain. Kumpulin di MTKBP misalkan. Kalau di sini ibu bersama dengan keluarga MTKBP. Kalau di saya ya di majelis saya dikumpulin. Nanti janda disantunin, ada yang buat biaya sekolah anaknya. Kan gak semua janda itu beruntung ya. Maksudnya gini, ada ditinggal suaminya, ditinggalin harta juga. Tapi ada jendes yang sama sekali suaminya ngalengit, keluarganya nggak peduli. Siapa tuh yang mau nyantunin tuh? Saya kalau dihisap nanti ditanya sama Allah, kamu gimana nggak peduli? Wah, nauzubillahi min dzalik. Maka saya urus meskipun sedikit itu. Tapi itu yang akan jadi hujah saya nanti di hadapan Allah. Saya nggak biarin nggak peduli ya Allah. Dan nggak mau nyalahin pemerintah juga. Ya sadar diri aja sih pemerintahnya. Di Jepang janda itu disantuni negara. Nah udahlah balik lagi aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tadi apa Bu? Islam dibangun dari 5 perkara. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, ingat sholat itu 5 yang wajibnya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Bertanyalah Abdullah ibnu Mas'ud kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dijawab oleh baginda Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Tunggu azan beres baru sholat. Jawab azannya dulu, beres azan doa. Apa doa beres azan? Bismika Allahumma ahya sare eta mah Ibu. Dan Allahumma robba hadhihi dawatit tam dan seterusnya.
Lalu sebaik-baiknya sholat setelah yang 5 adalah sholat malam. Ibu bisa kerjakan juga sholat sunnah berikutnya, sholat sunnah rawatib. Sesudah subuh, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 atau 4 rakaat, setelah zuhur 2 atau 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat itu dilaksanakannya dua-dua gitu. Setelah maghrib 2 rakaat. Lalu yang berikutnya yang ketiga zakat. Zakat fitrah, zakat mal, zakat perhiasan dan zakat yang lainnya. Silakan nanti dibahas. Yang keempat wal haji, yaitu haji. Haji. Jadi yang wajib itu sebetulnya adalah haji. Apa Bu? Ya kumaha urang we atuh Ibu. Hari Ibu ngatur-ngatur abdi. Iya hadisna ge kitu ya Allah. Jo aku naon sih teh? Nah cenah nya teu puasa heula, atuh da haji heula ieu mah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini disebutkan di salah satu hadisnya ini yang disebutkan yang keempat itu haji. Wal haji baru wasomi Ramadan. Baru yang berikutnya adalah saum di bulan Ramadan. So, untuk diprotes dianggap mentang-mentang langsung Andi Boni sebut haji langsung ibu sesat ya mah cenah Astagfirullahaladzim. Maka adalah haji. Haji itu wajib. Umroh itu sunnahnya. Harus ada keinginan untuk haji. Meskipun dengan segala problematika yang ada di bangsa Indonesia yang luar biasa. Istimewa. Maka tetap perlu ada niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya seminimalnya ibu bisa umroh alhamdulillah. Aduh ya Allah kasihan banget ya nunggunya ada yang 50 tahun. KBB berapa? Aduh ya Allah sing panjang umur lah ya. 21 tahun daftar usia 50 tahun. Berangkat usia 70 tahun ribu. Aduh. Justru haji teh ketika muda. Karena tenaganya kan banyak ekstra itu Bu. Haji Bu gagah. Bismillah ya Allah mudah-mudahan ya semua bisa haji ya. Gak usah mikirin, aduh di mana Ustadz, Allah yang atur. Mau gak haji? Jangan ada kesian ya. Takut mau umroh aja takut. Aduh aku tuh berdosa takut. Aku mau kalau umroh jangan gitu. Gas aja dulu ayo. Papa berangkat September awal insya Allah berangkat. Sama September akhir Papa berangkat lagi. September itu bulan Maulid. Pas mulut tuh berangkat. Pas Maulid Nabi. Oktober insya Allah Papa berangkat lagi. Setahun Papa dibatas sama saya sekarang. Maksimal 4 kali udah aja. Ajak-ajak Ustaz. Insya Allah Bu doain ya. Sekarang bukan dikurangi maksudnya kalau nggak digituin Bu bisa tiap bulan tuh. Endorse umroh. Ustaz ayo endorse. Ayo we indit. Nanti KBP nggak ada. Nanti ibu nggak ketemu aku. Lama. Kangen. Kalau kangen nanti meriang. Kalau meriang nanti paeh. Gimana coba? Jadi nggak ketemu aku bisa menyebabkan paeh. Saya doain umroh, bismillah. Saya tuh udah bosen ngaji, maksudnya ngaji terus kita nggak. Saya tuh pengen pas ngaji itu sebelum dimulai itu, oke, jamaah yang punya hutang ngacung, nanti hubungi panitia selesai hutang. Gagah itu tidak ngaji gitu tidak solutif pisan. Jadi bismillah langsung gitu. Siapa yang belum umroh ngacung nanti daftar. Deh oke, bila tapi kalau hidayah assalamualaikum. Gak sesuai ngaji itu sakit itu. Cukup menjawab problematika masyarakat. Bulan depan ngaji deh, ternyata si Eta ngahutang deh. Nah itu berarti mentalnya belum kebangun. Ya. Papa doain semuanya ini kaya hati. Kaya harta.
Yang berikutnya berpuasa di bulan Ramadan. Kan ciri wanita solihah waktu itu juga gitu ya. Saum di bulan Ramadan. Bagi yang nggak haid, jangan terlalu rajin. Ustadz saya mah, meskipun sedang haid, saya mah tetap puasa Senin Kemis. Itu beleguk itu. Nggak. Astagfirullahaladzim. Kasar ya beleguk itu. Saya lanjut lagi ya sebelum bab mengatur dan diatur. Hadisu Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan dari sahabat Anas meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian bersabda salatun man kunna fihi wajada halawatal imani. Ada 3 hal yang bila terdapat pada diri seseorang, ia akan merasakan manisnya iman. 3 hal yang ada pada diri seseorang, maka ia bisa merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Menjadikan Allah dan Rasulnya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. Lebih ia cintai mimma siwahuma daripada selain keduanya. Jadi mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun. Kenapa ibu bisa bilang suami ibu baik? Karena suami melakukan kebaikan kepada ibu. Tapi ketika suami mengkhianati ibu, apa ibu akan bilang suami tetap baik? Tidak. Pertanyaannya, apa Allah dan Rasul pernah berkhianat? Apakah Allah dan Rasulnya pernah berdusta? Maka layaklah Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang harus lebih kita cintai daripada apapun yang ada di dunia ini. Apapun. Kenapa ada orang yang bisa kemudian mencintai harta, tapi gak bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Di mana dia kemudian mencintai Allah dan Rasulnya, maka apa yang ada di dunia ini seolah-olah menjadi sangat ringan dan biasa saja. Hidup ini ternyata mudah dan sederhana. Yang ribet itu ternyata nafsu kitanya. Yang ribet itu ternyata maunya kitanya. Yang ribet itu ternyata ingin kitanya. Ternyata hidup ini sederhana. Satu, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Karena, halo assalamualaikum. Karena mengerti Allah memberikan yang terbaik kepada kita, tidak pernah berdusta, layak gak mendapatkan pengorbanan dan perjuangan kita sebetulnya? Layak. Ibu mencintai seorang lelaki yang baik, ibu mati-matian pertahanin hubungan itu dengan laki-laki itu kan? Pertahanin ibu sama dia. Meskipun dia kadang suka marah, ibu aku tetap cinta. Meskipun aku dibabuk Ustadz, aku tetap cinta gitu. Karena udah jatuh cinta itu luar biasa. Karena ibu tetap ngeliat dia tuh kebaikannya. Coba, itu sama manusia. Seseorang mencintai klub sepak bola, itu sampai bagaimanapun dia lakukan itu. Hujan, dordar, gelap, berangkat. Sedih ketika kalah. Ketika juara, haru luar biasa. Ketika kemudian kalah, sedih luar biasa. Ada ekspresif jiwa yang terlibat, hati di situ. Kedalaman emosional yang terlibat dalam percintaan itu. Tetapi sejatinya disampaikan kemudian orang kalau ada 3 hal ini dalam dirinya, dia udah bisa ngerasain manisnya iman. Apa ciri yang pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Maka sejatinya apapun yang kemudian ada di dunia ini sebetulnya sudah dalam kepengaturan Allah atau belum? Halo, assalamualaikum. Semua sudah diatur sama Allah? Sudah. Tetapi sejatinya apapun yang kemudian ada di dunia ini sebetulnya sudah dalam kepengaturan Allah atau belum? Halo, assalamualaikum. Semua sudah diatur sama Allah? Sudah. Tetapi sejatinya apapun yang kemudian ada di dunia ini sebetulnya sudah dalam kepengaturan Allah atau belum? Halo, assalamualaikum.
Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha mengerti apa yang terbaik buat kita. Kenapa masih mengeluh dan update status di IG dan WhatsApp? Padahal sejatinya itu adalah yang terbaik datang dari Allah. Ibu naik mobil, ada tukang angkot atau ada orang yang naik motor nyebelin. Sesuatu itu ditampakkan di hadapan ibu sebagai peringatan dari Allah, sebagai pembelajaran dari Allah, dan pengugur dosa dari Allah. Tinggal kita mau gimana bersikapnya. Kenapa kita harus kemudian orang lain menyesuaikan sikapnya dengan kita? Harusnya belajarlah untuk kemudian kita bisa mengerti sikapnya orang. Dan mengambil pelajaran dari sikapnya orang. Kalau orang marah, jangan ikutan marah. Kalau kamu memang tidak suka marah, dan kamu gak suka orang marah-marah, maka kamu jangan marah. Orang marah, dia aja. Coba suami ibu marah, ibu bilang, iya. Dasar kamu, nyebelin. Iya Pak, aku emang nyebelin. Maaf ya. Sadar, baru sadar, hah? Iya Pak, maaf. Mending aku ngobrol sama kucing aku daripada sama kamu. Miau. Gimana? Coba. Ibu kalau marah dibalas marah. Yang ada kan udah ngalamin. Halo, Assalamualaikum. Kan ibu sendiri udah ngalamin itu di rumah. Ketika marahnya suami ibu balas lagi dengan marah. Apa yang terjadi? Wah. Oh. Ya sampai parahnya mungkin ada yang sampai digaplok, diciwit, ditonjok. Terakhir ada yang dimutilasi. Iya. Coba marah suami. Yang saya pernah bilang, ketika suami marah, kamu gak benar dasar wanita. Wah. Langsung ibu bilang, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu tiba-tiba suami langsung, Muhammadin tibil. Eta mun hafal, mun teu teh kan langsung naonan maneh. Gitu. Nyerenteng, aduh mun salaki nyerenteng saha nu rek nahan, Bu. Cicing we kita mah udah diam aja lah. Suami lagi emosi marah sok lagi ngeluapin emosinya mungkin. Ibu kapan atuh ngeluapin emosinya? Pas Zumba. He ya. He. Ya ibu pas ngeluapin emosinya lah terserah lah ibu di mana lah. Mau di sejadah boleh, bagus. Tapi kalau ngelawan, saya tuh kalau mau marah tuh mikir 2 kali takut kenal nggak enak. Saya mau marah gitu. Turun misalkan dari motor, mau marah. Cing balik atuh, buka helm. Ustadz, assalamualaikum. Jadi gitu, era. Namanya Ustadz adatan gitu nantinya. Ya Allah bener ya saya tuh alhamdulillah ya Allah. Di titik ini tuh kadang bersyukur saya diatur sikap saya tuh akhirnya. Saya gak boleh macam-macam ya Allah sabar. Lagi di kereta kemarin. Ngantuk itu aku baru ngalenyap itu Bu. Mohon maaf Bapak mengganggu tidurnya. Saya dari KAI, kemudian saya yang bertugas. Boleh minta video dan fotonya? Kurang teh minta teh nasehat atunya. Ya udah boleh atau nggak apa-apa. Kebahagiaan dia tuh sederhana, apresiasi aja. Meskipun kita harus mengorbankan tadi ya ngantuknya kita. Oke boleh. Meskipun senyum kita itu palsu ya tapi ridho gitu. Senyum Ustadz nges, ya aing senyum. Ngobat. Subhanallah. Ya saya simple hidup ini sebenarnya. Sederhana. Nih lihat poin yang kedua. Biar sekalian ngejelasin yang poin yang pertama. Wa ayyaqroha ayyauda fil mohon maaf salah. Nih. Itu yang ketiga. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a yuhibbuhu illa lillah. Jadi mencintai seseorang karena Allah. Yang pertama menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua mencintai seseorang pun karena Allah. Bayangin, ibu mencintai seseorang karena Allah, suami.
Baiknya suami itu anugerah dari siapa? Allah. Maka bentuk syukurnya ibu mencintai Allah adalah bersyukur punya suami yang baik. Bentuk syukurnya apa? Ibu bisa jadi baikin suami, ibu ngelayani suami, kan bisa itu. Bentuk syukurnya. Lalu kemudian ketika suami bersikap buruk kepada ibu, itu pun atas izin perwujudan dari Allah. Allah izinkan suami untuk melakukan itu. Atas pilihan nafsu dia, misalkan dia jadi marah-marah. Maka pilihan buat kita bukan ikut bermaksiat bersamanya. Tetapi larut dalam kecintaan kepada Allah sehingga akhirnya kita sabar pilihannya. Males curhat sama orang tuh kadang takut diingetin sabar. Emang itu kuncinya kok. Kunci semua kehidupan nih sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Wa innaha lakabiratun ila alal khasi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Sabar. Sholat gak pakai sabar bahaya bu. Ibu sholat gak pakai sabar. Langsung we takbir Allahu Akbar. Terus hitut. Terus ibu batal ente aja, da abi mah teu wudu cenah. Justru sholat tuh harus sabar, harus pakai wudu. Wudu juga harus sabar, harus dari apa dulu? Majol ti suku we ibu teh. Suku heula bosen wudu teh ti leungeun heula nah bisa. Tangan, sela-selanya, sabar. Hati-hati yang suka melihara kuku panjang-panjang. Tempat tinggalnya jin itu di situ. Setan teh seneng banget nyela-nyela di kuku. Ibu teh ada yang ininya kuku-kuku yang lainnya udah dipotongin. Yang cingirnya mini panjang. Cak aku teh kenapa ibu? Iya mah keur ngorong Ustaz. Udah atuh udah. Kenapa ngupil teh pakai cotton buds kan bisa ya ngupil ya. Kalau ngupil pakai ini kan nanti lubang hidungnya jadi gede nggak sih? Ada nu make jempol gitu itu nanti takutnya lubang hidungnya itu kan jadi merekah itu. Kalau merekah saya takutnya pas ibu ngahuai saya kesedot itu. Coba kayak pinset gitu ngorong teh. Potong kuku, nah sela-sela kuku bersihin, wudu tuh kan. Terus sela-sela jarinya, baru kemudian kumur-kumur yang bener. Sambil kemudian masukin air sedikit ke hidung, gak usah jeroting. Wah kita mah kesedot tapi ke utek atuh. Dan, nah sedikit set, lada nyerang dikit keluarin, set. Beres dari situ, baru kemudian muka. Bagi yang punya keyakinan sama, maka sambil dibasuh muka, sambil diucapkan niatnya. Nawaitu wudu'a yuwafi dan lillahi ta'ala. Setelah itu sini, kalau ada yang jenggot misalkan, maka disapu sisir gitu. Airnya diambil ke sini. Lalu setelah itu kalau ibu misalkan kumisnya rimbil, sama tuh dikil-kil berarti. Dah masuk sini sambil wudu kan tadi 3 kali. Baru kemudian pergelangan tangan. Baru kemudian kepala sambil kemudian ke sini. Telinga telunjuk masukin ke dalam sini untuk menyela-nyela kotoran yang ada di sini. Ini jempol narik bersihin yang di luar sini. Jadi nanti endingnya jadi set, lep, ini tarik ke atas, tah. Serangeo. Aduh, bener tuh. Baru setelah itu baru kemudian ke kaki, jempol. Masukin dari yang sini sela-selanya berakhir di kelingking sini. Pol sini berakhir di kelingking bawah. Beres wudu sampai mata kaki. Beres itu kemudian kita doa beres wudu yaitu Bismika Allahumma ahya. Sare deh. Beres wudu baru doa.
Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatah. Jadi ahli taubat itu bayangin. Itu sabar wudu, sabar sholat, sambil takbir, kemudian kuatkan niatnya Allah. Kalau wanita bukaannya kecil, nggak usah ibu-ibu bukaannya Allah. Ngegebrai itu. Seetik Allahu Akbar. Ya tapi tuh iriting jadi Allahu Akbar. Nah tuh, ini kopet dari ibu. Ya, mencintai seseorang karena Allah, kebayang nggak? Halo, assalamualaikum. Anak itu siapa? Anak itu siapa? Anak itu rezeki dari Allah. Kasih sayang Allah bukan? Sayang, ada nggak? Mohon maaf. Rumah tangga yang belum punya keturunan ada? Disebutnya kan kadang belum punya rezeki, belum kerezekian punya anak. Berarti anak itu rezeki yang terbaik yang datang dari Allah. Apa hak ibu marah-marah, benci-benci sama anak sampai dicubit-cubitin? Halo, assalamualaikum. Peluk, sayangin anak itu. Jaga, rawat tuh. Mencintai anak karena ngerti bahwa ini adalah rizki dari, jangan lihat kecilnya nikmat yang datang padamu, tapi lihat siapa yang memberikan nikmat itu. Jangan sepelekan dosa kecil yang kamu lakukan itu, tapi pikirkan kepada siapa kamu mengkhianati itu. Jadinya kita hati-hati dalam hidup ini. Bayangin, kemarin Juni kemarin tuh happy anniversary wedding aku ya sama istri aku. Alhamdulillah ya, thank you. Gak ada yang ngirim satu pun. Sini kan, gak penting juga sih. Sebenarnya wedding anniversary gak penting-penting banget sih. Cuman ya seneng aja sebagai simbolis pengingat bahwa kita tuh udah sejauh ini ya gitu. Terus Mama kasih hadiah buat aku. Terus aku kan pohonnya. Dan waktu itu emang lagi gak pegang, saya belum ada uang. Tapi aku tuh beli molen. Tahu nggak molen Mang Aa? Ih, kalau orang Kopo mah terkenal tuh enak banget. Nanti kapan-kapan saya bawa sini. Ya, saya ngaji lagi bulan depan ya. Ada nggak sih bulan depan atau bulan depannya lagi? Nanti saya bawain molen Mang Aa. Seorang hiji nanti nyobain. Membangkitkan UMKM. Terus aku tuh beli molen Mang Aa. Kasihin aja ke Mama. Terus kata Mama, apa ini? Happy anniversary. Molen, ini makan makanan kesukaan papa. Iya, apa yang aku suka sekarang kamu jadi harus suka. Kan, tuh makan. Pap arisan, pap maaf ya, aku cuma bisa ngasih, naon mere naonnya. Ini penting gak sih dibahas? Maksudnya penting sih ini cerita hikmahnya. Tas gitu kalau nggak salah. Apa gantung? Oh, kemeja kayaknya sih. Poho jaba live YouTube ya Tah ieu penyebab pipa seaeun teh ya. Kemeja kayaknya mah. Terus pokoknya intinya aku bilang gini, kan dia bilang maaf ya, aku cuma bisa kasih ini. Nah ininya urang poho deui naon. Terus aku teh bilang gini, bukan tentang barangnya, tapi siapa yang ngasihinnya itu yang istimewa. Tak orang teh boga eta hungkul, langsung kan pamajikan, Nah sama, bayangin teh. Pernah nggak lihat yang video di Instagram tuh seorang bapak beliin coklat apa sih buat anaknya tuh sampai yang nangis gitu, anaknya tuh makasih banyak, sedih banget gitu. Aku ngelihat itu kayak bayangin. Dia bukan mentingin tentang barangnya atau sesuatunya. Tapi dia merhatiin adalah betapa sayangnya dia yang ngasihin ke akunya gitu. Sehingga sesuatu yang sederhana itu jadi istimewa. Karena yang dia lihat siapa yang ngasih ini. Bayangin kehidupan kita sampai dengan detik ini. Allah kasih kita semua kemudian kehidupan, mata, telinga yang jarang kita pernah syukuri itu semua. Dan kita tetap gak bisa kemudian memandang untuk kita mencintai Allah.
Semua hal ini menjadi istimewa sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jadi yang terbaik dari Allah. Maka sesuatu yang tidak mengenakan buat kita pun, kita akan pandang ini menjadi sesuatu yang nikmat luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang memberikannya. Kebayang? Halo, ini ngahulengnya ibu ngahuleng ngerti nggak? Kebayang kan maksud Pak Pap? Ada nggak kejadian di kehidupan kita sesuatu yang tidak menyenangkan? Apakah itu dalam kepengaturan kita? Tidak, kita nggak pernah merencanakan untuk dikhianati, nggak pernah. Iya, seneng minggu depan kalau aku dizolimin, nggak mungkin. Nggak ada yang pernah minta untuk dibohongin, dikhianati, dicaci maki, nggak ada. Itu bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Ketika terjadi, mau nggak untuk melihat bahwa atas dasar siapa ini hadir kepada saya? Atas izin siapa ini terjadi kepada saya? Ada seseorang yang kemudian mengeluhkan tentang hidupnya yang sebenarnya dia sedang keluhkan adalah Tuhannya. Maka ada yang kemudian disampaikan. Halo, Assalamualaikum. Ini mami mau jemput anak enggak? Anak aku santai banget, si Kansa tuh kan naik SMP ya Bu. Tapi dia nggak mau sekolah jadi belajar di rumah. Seminggu 3 kali ke sekolah. Nggak pakai baju seragam, tenang. Kansa, mau ngapain? Ya, sare. Homeschooling. Ini Bu ya. Saya mau bacain ini penting banget ini. Jadi orang yang pagi, saya lupa, Masya Allah, subhanallah. Mana ya? Siapa yang bangun paginya kemudian dia mengeluhkan urusannya, urusan dunianya kepada orang lain. Itu Allah murka banget. Padahal Allah tidak pernah mengeluhkan kemaksiatan hambanya kepada malaikat yang lain. Enggak pernah. Allah tutup tuh. Kenapa kita ini dikasih ujian itu malah banyak keluhannya. Profesor Agus Salim itu dalam bukunya menyatakan mengeluh itu sebetulnya tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru yang paling terbaik adalah bukan menyerah, tapi berserah. Itu beda banget. Kalau berserah, itu tawakal. Kalau menyerah, itu keputusasaan dalam hidup. Maka berserahlah kepada Allah. Ada lagu dulu. Serahkanlah hidup dan matimu. Serahkan pada Allah semata. Serahkan duka gembiramu agar falesnya ibu itu cocok. Agar damai senantiasa hatimu. Wow, wow. Jadi damainya hidup kita itu ketika kita berserah kepada Allah. Kalau masih ngerasa rungsing hidup kita, jangan-jangan kita betul-betul belum berserah betul-betul kepada Allah. Gimana cara berserahnya? Manut sama Allah. Taati aturannya, jauhin larangannya. Udah ditaatin, udah kemudian larangannya dijauhin, tapi masih ada kemudian permasalahan dalam hidup kita, jangan buru-buru suuzon sama Allah, berprasangka buruk sama Allah. Bahwa ternyata bisa jadi ketaatan yang sudah kita lakukan tapi malah berbuah sesuatu yang menyakitkan, merugikan. Bisa jadi itu sebetulnya adalah hadiah dari Allah. Hadiah untuk apa? Ngegugurin dosa kita, untuk kemudian nguatin keimanan kita, ngetes tuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Quran surat Al-Mulk ayat 2 itu. Bahwa dialah yang telah menciptakan kematian, lalu kemudian dihadirkan kehidupan bagi kita.
Lalu kemudian lihat luwakum ayyukum ahsanu amalan. Lalu aku akan uji mereka semua agar mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Mau naik kelas aja ada ujian. Mau naik tingkat aja ada ujiannya. Ada tesnya. Apalagi naik level kehidupan kita. Dari yang tadinya manusia biasa ingin jadi hamba. Dari hamba ingin menjadi seorang yang muslim. Dari seorang muslim menjadi seorang yang mukmin. Itu terus ujiannya luar biasa. Diuji, Bu. Ibu diuji untuk kemudian dari rumah datang ke sini, untuk kemudian belajar, itu udah hal yang luar biasa. Dari sekian banyak kesibukan ibu-ibu, ibu berusaha untuk teteh-teteh atuh. Teteh-teteh untuk atau mami. Tante. Kalau tante tuh kayak kesannya tuh kayak pengen ditransfer gitu ya. Teteh berangkat dari rumah ke sini, nyiapin anak dulu, bangun pagi-pagi, kemudian dari subuh kemudian bangun, nyiapin segala macamnya, lalu kemudian siapin makanan buat anak-anak, bekal buat anak-anak, bajunya kemudian disetrikain, baju suami disiapin juga, perlengkapan suami siapin, sepatu suami disemirin, udah kemudian berangkat, siapin diberangkat, suami berangkat dada sun kening pipi kiri kanan, kemudian antar anak yang pertama, yang SMP lebih masuk lebih pagi, kemudian diantar dulu, kemudian balik lagi ke rumah, yang anak SD, yang TK kemudian dibangunin juga, anak yang SD mandi, yang TK masih kemudian belum bangun, disiapin kemudian yang anak SD, begitu anak SD-nya bangun, diantar anak SD-nya sampai ngebonceng 3, yang anak TK-nya kemudian di belakangnya, SD dianterin, yang TK diturunin, balik lagi ke rumah, siapin cucian yang kemudian kemarin sudah disiapin, pokoknya kumpulin cucian, kemudian dicuci, yang kemarin beres dicuci, kemudian udah dijemur, udah kemudian diambil, disetrikain satu-satunya, dilipetin, masukin ke lemari bagian masing-masing, yang anak, mana anak 1, anak 2, anak 3, yang suami disiapin juga, lalu kemudian cucian yang tadi muter, sambil nunggu cucian muter, ibu kemudian masak, hasil belanjaan, masak. Kalau itu udah beli, kalau belum kebeli, ibu harus ke pasar dulu, ke supermarket dulu. Balik lagi kemudian ke rumah, ibu siapin lagi kemudian masakannya. Sambil masak, sambil nyuci, ini muter. Dah, terus beres lagi dari situ, udah beres. Anak yang TK udah beres, jemput lagi anak yang TK, pulang lagi ke rumah. Siapin kemudian anakku, beresin kemudian segala satunya kan. Masukin ke cucian, semuanya udah beres semua, kemudian masak, siapin makan buat siangnya, makan siang beres, kemudian jemput anak yang kedua, udah baru pulang nanti jam 2, jam 3-an. Beres itu kemudian anak pulang, udah diurus-urusin lagi, anak yang ketiga juga, anak pertama juga pulang, yang paling gede, suami pulang nanti pada maghrib. Pada maghrib pulang suami, rumah berantakan, cek salah kita, ai maneh nanaonan wae. Kamu ngapain aja dari tadi? Berantakan gini rumah? Sok. Saya nggak bacok salah kita. Astagfirullahaladzim. Istighfar langsung. Ketaatanmu tidak perlu pandangan orang lain atau penilaian orang lain. Kau tidak butuh validasi dari setiap amal solehmu. Kau hanya butuhkan keikhlasan dalam setiap beramal. Tinggal bilang gini, iya Pak maaf ini baru berantakan tadi sama anak-anak. Aku beresin. Sing rajin atuh di imah teh bisi sare wae. Langsung ibu teh kan ngahuleng. Cekek ulah. Jangan pikirin dah. Sabar aja, tenang. Iya Pak, maaf ya Pak. Papa mau makan apa? Gitu aja. Papa mau masak apa Pak? Sok Papa mau makan apa? Atau mau minum kopi dulu, teh, air putih, baygon, atau apa sok? Siapin suami, udah capek. Udah. Bu, benar saya suka bilang. Ketaatan kita kepada Allah, nggak perlu penglihatan manusia, nggak usah. Kalaupun ibu mau bikin status lagi ngaji sekarang, itu jadiin story dakwah. Bukan validasi bahwa saya itu rajin ngaji, bukan. Jangan itu, pengen dipandang rajin ngaji, jangan. Pengen dipandang udah soleh, pengen dipandang udah ahli surga. Ibu teh keluar, bari naik mobil teh. Abdi wae nu beunghar ngaji, ngali si ece, ya Allah. Miskin, tara ngaji, loba hutang. Nah neraka. Hati-hati nauzubillah ini. Jangan, simpen itu kata-kata itu. Alhamdulillah, kalau ngelihat orang yang maksiat, jangan benci orangnya. Benci sifat sikap maksiat. Ibunya tetap doain, ya Allah. Allahumma binuri hidayah, sing diberikan cahaya hidayah ya Allah, gitu aja. Suami juga sama, susah diingetin ya udah. Daripada ibu debat capek, Ustadz suami susah bangun subuh, ya udah pelan-pelan diingetin. Next, yang ketiga. Lihat poin ketiganya. Apa yang bisa merasakan manisnya iman? Wa yakroha
ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnari. Yang ketiga, membenci atau benci kembali kepada kekafiran. Benci kembali kepada kemaksiatan. Seperti bagaimana atau sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kebayang? Benci kembali kepada kekafiran atau benci kembali kepada kemaksiatan sebagaimana ia benci dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini jadi salah satu ciri orang diterima taubatnya adalah dia ada rasa benci kepada kemaksiatan yang dulu pernah dia lakuin. Nggak suka gitu, nginget lagi itu. Nah, kebalikannya, dosa yang astagfirullahaladzim. Susah dan sulit jadinya susit. Pabaliut ya. Tetapi kebalikannya, siapa yang bangga dengan kemaksiatannya, dosa besar bagi dirinya. Bahkan disapalih qaul mah dihapura kual. Apa itu? Orang yang bangga dengan kemaksiatan. Ada tuh orang yang bangga dengan cerita gitu. Dia cerita dengan kemaksiatan. Ya usah. Nauzubillahi min dzalik. Harus ada berikutnya adalah, jadi gini, saya ulangi ya. Jadi di dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di dalam kitab Alul wal Marjan, kumpulan hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ini disebutkan 3 hal yang jika pada diri seseorang, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Tadi saya sudah jelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Karena dia bisa melihat bahwa seseorang yang dihadirkan itu saudaranya. Atau kalaupun itu pasangannya, dia akan selalu berusaha untuk mencintai pasangannya karena Allah. Baiknya menjadi bentuk syukur, buruknya jadi nilai sabar. Yang ketiga, membenci kembali kepada kekafiran atau kembali kepada kemaksiatan sebagaimana ia benci seandainya dirinya dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Artinya sifat yang ketiga ini ada kebencian kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Poin 1 dan 2 berkaitan tentang mencintai sesuatu yang datang dari Allah, mencintai segala sesuatu yang Allah cintai. Poin yang ketiga ini berkaitan tentang membenci sesuatu juga yang dibenci oleh Allah. Al-wala wal-bara. Said Hawa itu punya kitab judulnya Al-wala wal-bara. Mencintailah apa yang Allah cintai, benci apa yang Allah benci, itu enak tuh. Ibu nggak usah banyak nanya, babi nggak boleh karena Allah udah haramin, ya udah terima aja. Nggak usah sosok mengatakan ini babi hijrah, nggak ada. Ini babi taubat Ustaz, nggak ada. Terima aja. Hati-hati dalam makan, cek lagi makanan. Yang benar standarisasinya betul, baik, lihat rekomendasi. Ibu pengen hidup sehat dengan makan enak, itu lihat Instagramnya Dr. Zaidul Akbar. Atau bukunya, ada tuh bukunya beliau. Tuh saya juga lihat, suka. Makanya ibu lihat kan tubuh saya. Kurus. Emang tara dahar we ya mah. Istri saya sekarang Strava teh apa sih yang lari isuk-isuk. Geus ngaleungit ti imah teh. Lari ternyata Bu, kemana, balik deh. Sebetulnya ngurus-ngurus rumah itu sebetulnya kalau ibu mau tahu itu pengurangan kalorinya besar banget. Nyapu, ngepel, nyuci, ke pasar, itu kalorinya hebat banget. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas jadi lemak. Jadi stres, bener coba. Ngerjain pekerjaan rumah tangga, stres, nggak ridho ibu. Stres malah. Ningali cucian teh, beras seep, ini seep, gitu. Kalau ikhlas mah, beras habis, alhamdulillah saya keluar lagi jalan. Tuh jadi gitu.
Tapi kalau enggak jadi lemak. Yarhamukillah. Nyuci toren, bersihan kenteng, sok cobain gerak. Tuh, nyapu, pokoknya nyapu, ngepel, nyuci gitu ya, nyuci piring. Kan gerakan tuh Bu, gerakan. Saya kalau aneh, lain ngomongin maksudnya lucu aja sih ngeliat ibu-ibu kalau di hajatan gitu. Nyuci piring, dia pakai gelang emasnya loba pisan. Jadi ngahaja gitu, gulun sering. Luar biasa. Nah terus kayak nyuci piring, kalau nyuci baju kan sekarang udah pakai mesin ya. Tinggal nunggu, paling ngangkat-ngangkat bagian olahraganya pas ngangkat apa? Ngangkat cuciannya, ngangkat pas mau ngejemurnya. Tuh Bu lihat, ngejemur aja. Nah, set, 1, 2. Ibu bayar 500.000 olahraga titah kikian. Ngajemur weh. Coba, apalagi yang rumahnya teh masih sumur, yang masih harus menimba ilmu, menimba air. Bu, serek. Wah saya nyobain berat eta. Pas ngelabuhin itu. Ngejatuhin si embernya makan, purs jatuh. Set, terus kan keisi air. Tah pas ditarik, eta. Kebayang itu saya kalau lagi sakit perut, kaburusutan mungkin itu. Tidak ada stok itu, nahan, diribet, sok repot itu. Sambil ini, narik tangan, dah, kucurin, pinggang, sok. Maka kolot-kolot kita, sepuh-sepuh kita zaman dulu udah jarang ada yang rematik, encok, asam urat, ayo memang ibu penyakit macem-macem. Hiji tara olahraga, makanan araneh wae. Seblak we hayo hirup teh. Micin terlalu banyak. Makanya minuman yang aneh-aneh ya ginjalnya rusak lah. Lambung bermasalah. GERD nantinya jadi. Ayo deh. Ikutin sunnah Rasul udah paling benar tuh. Saum aja. Paling banyak nih Bu. Halo Assalamualaikum. Ini saya nggak akan bosan bilang-bilang. Amalan akhir zaman rahasia kita jangan kasih tahu siapa-siapa. 1, sedikit bicara. Gak usah banyak ngomong gerak. Ibu banyak ngomong, itu nanti malah jadi fitnah, kadang jadi ngegibah. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah diomongin. Kecuali ibu diperlukan, kalau diperlukan ya ngomong aja. Misal saya, sekarang tausiah, ya harus ngomong. Nggak mungkin saya tausiah. Harus ngomong. Dah, setelah itu, yang kedua sedikit makan. Ya makan yang macam-macam, makan yang halal, toyib, bener tuh. Cari makan yang bener, jaga pola makannya yang bener. Pagi, sampe. Saya mah seneng gak tahu karena saya lama di London. London Kopo. Jadi kalau saya ke Panjalu, you know Panjalu? Panjalu, Ciamis. Mini kalau apa itu enjing-enjing isuk-isuk? Apa isuk-isuk itu bahasa lemesnya? Enjing-enjing. Enjing-enjing itu dikasih sama mertua mertua saya. Angen kacang. Terus kacang tanah, kulup hui, sampeu, sama suuk. Nah itu kulup suuk. Itu bari di sawah ya. Mohon maaf saya. Set ningali balong. Ngeunah ngahuleng teh. Surga teh sadeukeut. Ada backsound. Toe oe oet. Toe oe oet. Totononet. Siga kawin deui teh soal. Enak banget ya Allah, lembur. Seneng banget dan itu makanan sehat banget itu Bu. Kalau ibu jadiin sarapan kudapan pagi, itu cari yang kayak gitu. Tongsok gagayaan sarapan tidak. Sarapan yang bener gerak kudapan kayak gitu. Sampe insya Allah Bu kanker sembuh. Sampe, kulup sampe itu kalau ibu rutin makan tiap pagi insya Allah lah kanker hilang. Sembuh lah insya Allah. Kulupin jangan diturubin. Sampe udah the best lah saya mah seneng banget. Air tahir, ibu tahu air tahir?
ih pakai apalagi kalau air tahirnya pakai halu. Hau. Hau. Ada artis ya namanya Dinda Hau. Dinda Hau. Tuh, di Hau Bu enak banget itu. Sehat itu air putih yang di Hau mah. Sehat dah. Ditemenin sampe jadi lapar kieu nya geus we nya billahi taufik wal hidayah. Saya cepetin ya, ini udah jam segini ya. 4:96. Lanjut. Iya bener susu putih Bu yang tuh yang rajin, air putih yang banyak minumnya. Kurangin minuman-minuman yang manis, yang kayak gitu-gitu loh. Yang banyak gulanya nanti kita kena gula segala macam. Ya. Halo, Assalamualaikum. Kan beuteung kita beda sama beuteungnya orang Barat, orang Jepang. Orang Jepang Bu kulitnya putih-putih Bu. Makanya emang seneng sayur, pinter-pinter karena ikan, seneng makan ikan. Kita ada ikannya leletik, jabal roti, peda, tuh, teri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan hadisu Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kata Nabi, hakikat kaya itu bukanlah tentang banyaknya harta. Tetapi hakikat kaya itu adalah kaya hati. Maksudnya gimana kaya hati? Hati yang menerima ketetapan Allah. Wanardo bil qodoi. Hati yang ridho kepada ketetapan Allah. Hati yang senantiasa sabar atas setiap pemberian Allah. Nasbiru ala balai. Hati yang senantiasa syukur. Naskuru ala rohai. Bersyukur atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan. Di hati yang itu yang disebut kaya, itu kaya hati Bu. Ibu punya mobil tapi nggak ngaji, ngapain? Ibu punya mobil pakai ngaji, double kill, itu bagus banget. Keren. Emang harusnya begitu dan gak usah ngerasa istimewa. Mobilnya rezeki dari Allah juga. Jadi kita gak sombong. Saya kemarin cerita Bu. Pernah dari Jogja saya ke Bandung, itu pakai bus, pernah pakai kereta sering. Suatu saat pakai mobil Bu. Dari mobil Avanza, saya pernah diantar sama jamaah pakai mobil Avanza dari Jogja ke Bandung. Terakhir saya dari Jogja ke Bandung diantar pakai mobil Lexus. Jadi sambil naik teh aku sambil browsing. Harga nate 4 miliar. Mobil ditumpahkan ku kami Bu, ku aku 4 miliar. Gusti aku teh itu tombol nate mini loba. Ada naon wayenya itu. Terus saya teh browsing, pajakna, servisna, jadi liar sarewe aku teh. Jadi, aduh saya tuh, kenapa saya jadi ikutan stres ya wajar, dia punya itu mungkin hartanya ratusan miliar mungkin gitu. Tapi saya mah ada paling deg-degan, wow jeung jelema beunghar teh, deg-degan saya bener Bu. Bukan jadi seneng pengen ngedeketin gitu, jaga jarak gitu Bu. Kenapa Ustadz? Takut sok hayang nginjem duit. Mun kontrakan beak teh sok hayang nginjem duit. Jadi nggak mau terlalu dekat gitu. Biar kalau nggak terlalu dekat kan jadi kalaupun mau minjem uang sungkan gitu loh. Kalau deket banget kan jadinya malah jadi seenaknya nggak mau lagi nggak mau gitu teket-teket ting teh. Sieun aku mah jadi beunghar ting teh jadi kumanya. Sieun kabeli aku na oge gitu. Misalkan ibu ngasih saya mobil. Suatu saat ibu mau ngaji di rumah ibu sama tetangga ibu. Ibu udah ngasih saya mobil.
Kita hubungannya baik awalnya, kemudian ibu ngasih saya mobil, kemudian ibu minta saya ngaji di tempat ibu. Qadarullah saya nggak bisa. Apa coba hati ibu bilang? Si ustad teh kurang kumaha belana abdi teh kasih ustad teh. Moal diundang deui ku abdi mah. Subhanallah. Jadi penyakit, merena geus teu ikhlas. Yang kedua malah bikin penyakit ibu. Sekarang ibu yang di sini yang beunghar ada 20 orang semua pengen ngasih saya mobil. Atuh muka rental atuh orang teh. Nggak mau. Udah aja ibu jangan kasih beban ke hidup ke saya. Ibu kan taunya cuma ngasih nggak mikirin. Bahwa pajaknya saya yang urus, servis saya urus. Ekonomi saya masih ekonomi ngurus Supra. Dibere mobil Supra. Nyiksa atuh. Mustang. Pajaknya setahun 75 juta. Pajaknya bu. Ku saya ditumpahkan. Iya jeng kontrakan saya lebih mahal pajak iya. Jadi enak itu ketika menikmati bukan memiliki. Ada. Saya menikmati aja. Dan saya juga tidak pernah merasa memiliki istri saya. Menikmati. Udah istri saya milik siapa? Hakikatnya milik Allah, menikmati saya. Maka kemitoha teh saya hatur nuhun nya, tos ngadamel ieu pun anak. Kanggo abdi ini. Coba kebayang gak mertua saya? Berarti mertua saya itu kan ngurus anak bertahun-tahun hanya untuk saya. So sweet banget sih aku teh. Kayaknya saya jaga dengan sebaik-baiknya. Mun aya nu kitu opat mah da. Tapi daeuh deui hiji-hiji. Tuh kaya tuh gitu bu. Jadi hati-hati, banyak kita nggak bahagia pengen ngatur Allah itu karena kita nggak ngerasa kaya harta. Padahal yang harus kaya itu kata Nabi kaya hati. Sahih hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka disampaikan ini saya baca aja langsung ya. Seandainya anak Adam itu memiliki bukit emas, pasti akan senang jika ia memiliki 2 bukit emas. Dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah dan Allah menerima tobat dari siapa saja yang bertobat. Artinya manusia itu gak pernah puas dalam hidupnya. Ada aja hal yang harus dia cari. Maka nafsunya ini yang mencelakakan dia. Coba sekarang kita mulai latihan lagi. Hidup kita untuk kemudian lebih tawakal tuh. Serahkan semua urusannya kepada Allah. Terakhir saya tutup dengan kalam. Arih nafsaka minat tadbiri. Di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari itu disebutkan istirahatkan dirimu dari hal-hal yang sebetulnya bukan urusan kamu. Halo, assalamualaikum. Istirahatkan dirimu dari sesuatu yang bukan urusan kamu. Semuanya sudah Allah atur. Jodoh, kematian, anak, keturunan, rezeki, semua udah Allah atur. Tugas kita pun bukan berarti kosong. Bukan menjadi seorang qadariyah, pun bukan juga sekedar mengandalkan ikhtiar jabariyah, tetapi menjadi seseorang yang betul-betul tawakal dan ikhtiar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perbaiki hubungan dengan Allah dulu, baru berikhtiarlah dengan sebaik-baiknya di dalam keridhaan Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah, mau diatur sama Allah, berikutnya jalani apa perintah Allah dan jalani apa yang Allah ridho, cari pekerjaan yang halal, usahakan sesuatu yang Allah ridhoi. Dapati modal dengan cara yang baik, kumpulkan modal dengan cara yang baik, bermuamalah dengan cara yang baik, jangan dolim sama orang, jangan nipu, jangan kemudian menghina dagangan orang lain, jalani aja pokoknya. Bismillah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menyampaikan di dalam hadis yang lainnya kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda,
Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Jika engkau mau memohon pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Ibu nyatet tapi nggak kekejar ya? Itu lagi dicatat atau enggak? Oh, diulangi deh ya tuhnya. Panjang ting. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Dalam artian kita akan berasa dekat terus gitu. Jadi banyak ingatnya sama Allah. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mau minta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat atau seluruh umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat atau memberikan manfaat kepadamu, yarhamukillah, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Nanti saya bikin quotes versi sederhananya supaya ibu gampang ingat. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu atau mencelakakan kita, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu atau mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan pena-pena itu telah diangkat, pencatat takdir itu telah diangkat, dan lembaran-lembaran suf atau catatan takdir itu telah kering. Maka quotes-nya jadi gini, sesuatu yang telah Allah tetapkan, ayo saya ulangi, sesuatu yang telah Allah tetapkan menjadi milik kita, sesulit apapun jalannya tetap akan menjadi milik kita. Sesuatu yang Allah tidak tetapkan untuk menjadi milik kita, semudah apapun jalannya tidak akan pernah menjadi milik kita. Yakinlah bahwa Allah menetapkan segala sesuatu yang terbaik untukmu, terimalah itu, jalani dengan sepenuh hati, wa nardo bil qadoi, ridholah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah wa'alam bisawab. Saya cukupkan sekian. Ibu bisa membaca doa akhir majlis yang ada di profil IG Papap. Di IG Papap ada sorotan yang bulat-bulat di bawah profil IG Papap. Di Instagram Papap. Di Instagram Papap itu ada yang bulat-bulatnya. Ketemu? Instagram, yang punya Instagram. Ada sorotan, ada yang bulat ada. Nah, di situ ada doa akhir majelis. Di sebelah zikir MSR ada doa akhir majelis. Nah, ini doa dari Kiai
kami, guru kami juga di Sukabumi yang diamanahkan dan dari guru-guru kita yang lain. Nah, saya kumpulkan menjadi doa akhir majelis. Nah, ini kita baca, ini ada langgamnya. Yang nggak bisa baca Arabnya, di bawahnya ada Latinnya. Itu ada artinya, boleh ibu di save buat jadi doa ibu juga boleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi tarmihim minal bu'di bisyatat fa anta rajaiya ilahi wa sayyidi fafarik juyusan lil a'dawati atmarat Rabbana fa'na bima alamtana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi waqfikna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina wa ma'alil kutri unta wa zakar ma'alil kutri unsa wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa dzukil kulla halalan daiman wa akhillat kiya ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla syar nadha bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana asli lana kulla syu'un wa akirra birrido minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla am ta'tina rusulul manun waqfiristur anta akraman satar waqfiristur anta akraman satar wa salatullahi taksyal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi sifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil wa sahbihir gurar. Ya sisanya udah chill, nanti dibiasain. Insyaallah itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hami wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat fisabil haq, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.